Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 1A Praktikum Proses Manufaktur. Di sini kami akan menjelaskan tentang pemotongan face cutting dan pemotongan set cutting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Lili Yulianto, NIM 2019 01-2007 dari kelas Teknik Industri A. Proses milling adalah suatu proses permesinan yang pada umumnya menghasilkan bentukan bidang datar, di mana proses pengurangan material benda kerja terjadi karena adanya kontak antara alat potong yang berputar pada spindle dengan benda kerja yang tercekam pada meja mesin. Mesin milling jika digabungkan dengan suatu alat bantu atau alat potong pembentuk khusus akan dapat menghasilkan beberapa bentukan-bentukan lain yang sesuai dengan tuntutan produksi. Adapun tujuan dari mesin milling yaitu untuk menghasilkan benda kerja dengan permukaan yang rata atau bentuk-bentuk lain yang spesifik. Gerakan-gerakan pada mesin milling. Yang pertama adalah gerakan utama, gerakan berputarnya alat potong pada spindle utama. Satuan yang digunakan adalah RPM dan simbolnya adalah M. Yang kedua adalah gerakan pemakanan, gerakan benda kerja pada proses pemotongan. Satuan yang digunakan adalah milimeter per menit dan simbolnya adalah S. Yang ketiga adalah gerakan setting, gerakan mendekatkan benda kerja pada alat potong. Satuan yang digunakan adalah milimeter dan simbolnya adalah A per T. Proses milling face cutting, di mana sumbu putar alat potong tegak lurus terhadap permukaan benda kerja yang di-freeze. Pada pengefreesan muka, ujung sayat yang digunakan ada dua, yaitu pada penampang alat potong dan keliling luar alat potong. Adapun jenis-jenis proses pengefreesan muka, yaitu pengefreesan muka konvensional, merupakan pengefreesan di mana diameter alat potong lebih besar daripada benda kerja. Pengefreesan muka sebagian, yaitu merupakan pengefreesan di mana alat potong menggantung overhang pada salah satu sisi benda kerja. End milling merupakan pengefreesan di mana diameter alat potong lebih kecil daripada lebar benda kerja, sehingga sebuah slot dapat terbentuk. Pengefreesan bentuk atau pengefreesan pulau merupakan pengefreesan yang memotong keliling luar benda sehingga membentuk pulau. Pengefreesan kantong merupakan pengefreesan yang membentuk kantong yang dangkal. Pengefreesan kontur permukaan merupakan pengefreesan dengan alat potong yang ujungnya berbentuk pola. Pengefreesan ini dapat menghasilkan bentuk permukaan 3 dimensi. Sekian yang dapat saya jelaskan, ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dinda Zulmarihana, NIM 2019 01-2001 dari Prodi Teknik Industri A. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemotongan set cutting. Pemotongan set cutting sendiri yaitu pemotongan dengan menggunakan sisi potong bagian samping sheet dari alat potong cutter. Pemotongan ini juga dibedakan menjadi dua, pemotongan clipping dan pemotongan konvensional. Yang pertama, pemotongan clipping. Pemotongan benda kerja dengan arah putaran alat potong cutter searah dengan arah gerakan pemakanan benda kerja atau feeding. Dan yang kedua, pemotongan konvensional. Pemotongan benda kerja dengan arah putaran alat potong cutter berlawanan arah dengan arah gerakan pemakanan benda kerja feeding. Sekian, salam. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Ilham Tripurnomo dengan NIM 2019012009. Di sini saya menjelaskan pemotongan set cutting, yaitu pemotongan dengan menggunakan sisi potong bagian samping atau side dari alat potong atau cutter. Pemotongan ini juga dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada pemotongan clamping. Pemotongan benda kerja dengan arah putaran alat potong atau cutter searah dengan arah gerakan pemakanan benda kerja atau feeding. Metode pemotongan clamping pada mesin. Yang pertama, alat potong berputar searah dengan arah pemotongan atau feeding. Yang kedua, pemotongan chip mulai dari lebar kemudian berkurang. Yang ketiga,
bidang gesek lebih sedikit antara benda kerja dan ujung mata potong, sehingga umur pakai lebih lama. Yang keempat, pembuangan chip ke belakang sehingga jalur pemotongan lebih bersih. Yang kelima, dalam menggunakan mesin milling horizontal, gaya yang dihasilkan ke bawah sehingga clamping benda kerja lebih aman. Selanjutnya yang kedua ada pemotongan konvensional, yaitu pemotongan benda kerja dengan arah putaran alat potong atau cutter berlawanan arah dengan arah gerakan pemakanan benda kerja atau feeding. Metode pemotongannya, yang pertama ada alat potong berputar berlawan arah dengan arah pemotongan atau feeding. Yang kedua, lebar chip mulai dari 0 dan kemudian melebar. Yang ketiga, lebih banyak gesekan antara benda kerja dan ujung mata potong, sehingga mata potong lebih cepat aus. Yang keempat, pembuangan chip ke arah depan sehingga menghalangi jalur pemotongan dan berpotensi adanya pemotongan ulang. Yang kelima, dalam menggunakan milling horizontal, metode konvensional gaya yang dihasilkan ke atas sehingga cenderung mengangkat benda kerja. Dibutuhkan clamping benda kerja yang lebih kuat untuk menahan gaya tersebut. Kapan menggunakan metode clamping dan konvensional? Metode pemotongan clamping umumnya merupakan cara terbaik untuk cutting tool karena mengurangi beban dari ujung mata potong, menghasilkan permukaan akhir yang lebih baik, dan meningkatkan umur tool. Metode pemotongan konvensional digunakan apabila menggunakan mesin yang memiliki kecocokan pada spindle tool dan spindle travel. Contohnya, mesin milling konvensional atau menggunakan mesin bor duduk untuk mengerjakan milling sederhana.